Ya, kita sekarang menuju ke lokasi titik bencana di Cisarua KBB menggunakan jalur dari Padalarang. Dan ini ada jalur yang lebih cepat katanya, tapi jalannya lumayan kecil, tapi cukup sepi. Syukur-syukur tidak terjadi perwis ya. Kita pagi ini kembali untuk hadir memastikan bagaimana langkah tindak lanjut penanggulangan bencana. Salah satunya adalah kepastian dari BMKG terkait posisi mana yang menjadi zona merah. Waduh, nekuk di jalan. Mana yang menjadi zona hijau, yang tentunya juga akan berimplikasi kepada masyarakat yang sedang mengungsi ya. Sebagian masih ditempatkan di beberapa lokasi pengungsian. Dan kalau sudah dipastikan mana zona hijau, mana zona merah, itu berkaitan dengan tentunya juga yang bisa kembali ke rumah masing-masing atau siapa yang berada di tempat pengungsian. Tentu kajian empiris dan ilmiah itu adalah kewenangan dari BMKG Republik Indonesia. Jadi kita akan melaksanakan rapat pada pagi hari ini dan suasana ini begini mendung begitu ya. Semoga tidak terjadi lagi kesulitan-kesulitan, dan bagi yang tertimpa bencana diberikan kesabaran dan ketawakalan, dan terima kasih kita semua bahu-membahu untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Ya, suasana berkabut. Bismillah, jadi kita harus lebih berhati-hati karena kiri kita ini cukup curam ya, jurang. Kanan bertebing, kiri agak curam ya, kita harus hati-hati. Dan suasana pagi ini full kabut nih, luar biasa. Nah, di balik kabut itu sebetulnya bukit-bukit, Pak. Cuman kita memang pagi ini kita tidak bisa melihatnya ya. Kabut yang cukup tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
halapan. Cuaca yang paling bagus. Merah ini Jawa Barat kata koalisinya. Kan aku udah dari awal loh Kak. Yang mau bergerak kan baca dulu, baca dulu kan. Terutama kan di SKG, ini sudah sampai dan ya kan. Ya. Ada masuk yang lain. Baru ininya sih ketika ada Pak Kasal. Dari Pak Bram ya. Pak Bram terima kasih. Jangan jauh-jauh di belakang, harusnya di sini nih. Dari Basarnas yang setiap saat ada di lokasi. Udah beberapa kali bencana beliaunya sangat mahir ya. Sudah 52, ya alhamdulillah. Memang target kita harus semuanya ditemukan. Ya, 82 berarti tinggal 28. Kalau memang 52 itu merupakan dapat identifikasi ya Pak Bram ya. Nah saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Memang seperti di mana-mana di daerah bencana ya. Ketika hari-hari pertama Pak Aisi, Pak Dandi, Pak Kapolres pasti masih sangat berat gitu ya, masih sangat kredit. Jadi memang masalah yang terdampak langsung dengan tidak terdampak langsung ini menjadi permasalahan yang nanti akan terurai secara perlahan. Tetapi yang jelas terdampak langsung gitu ya, ini ada 48 unit rumah yang hilang, mungkin rusak berat. Nah tentu saja 48 rumah ini yang setelah tanggap darurat ini selesai nanti harus kita bangun kembali. Nah nanti Pak Sekda, Pak Asisten ada beberapa mekanisme ya untuk membangun rumah masyarakat yang jelas-jelas hancur, jelas-jelas hilang ya. Ini terdatanya kan 48 rumah, musola 1 unit, sekolah 1 unit, fasilitas kesehatan kurang, jalan, jembatan nggak ada. Jadi yang harus betul-betul adalah rumah, musola, dan jalan. Nah yang prioritas pertama adalah rumah yang rusak berat dan hilang. Masyarakat ini harus direlokasi. Tentu saja nanti rumah-rumah ini akan bertambah karena data awal yang disampaikan oleh tim kami ini mungkin yang masuk daerah merah ini bisa lebih dari 48 rumah. Nah, nanti setelah ini Pak Aisi tolong mendata ya. Dan untuk mengganti rumah masyarakat yang hilang ada relokasi terpusat. Nah ini saya kira Pak Bupati juga kemarin sudah berbicara ya, untuk relokasi terpusat ini pemerintah daerah menyiapkan lahannya dan nanti yang bangun BNPB bisa juga meminta tolong kepada Kementerian PKP, tapi karena sifatnya tidak terlalu banyak begitu ya, kemudian juga masih banyak pembangunan di tempat-tempat lain, maka kami tawarkan ya kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat, meskipun nanti terpusat misalnya ada 100 rumah yang harus direlokasi atau lebih sedikit dari itu bisa dibangun oleh kita dan tidak usah menunggu sampai semuanya clear. Jadi biarkan Pak Bram dengan tim mencari sampai ketemu, meskipun SOP-nya beliau 7x24 jam ya Pak Bram, tapi kami udah kerjasama erat ya. Seandainya nanti masyarakat pun tetap meminta untuk dicari, kemarin kita dialog dengan masyarakat terdampak, semua masyarakat meminta bertanya, Pak sampai kapan ini keluarga kami dicari? Jawabannya cuma satu, sampai betul-betul ditemukan 100%. Kalau nanti nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu itu keputusan bukan Pak Bram dengan saya, tapi keputusan ahli waris masyarakat terdampak. Jadi keluarganya yang
membolehkan, mengikhlaskan dan memerintahkan ibaratnya kepada kami pemerintah untuk menghentikan pencarian. Itu baru kita hentikan. Tapi kalau masyarakatnya, kalau orang sini bilangnya kekeh sampai betul-betul harus ditemukan, kita temukan. Tidak ada masalah Pak Bram dengan kami, dengan TNI Polri, siap sampai kapanpun. Tapi mudah-mudahan dalam waktu ini sudah hari kelima, sudah sebagian besar berhasil ditemukan. Ini mohon maaf cuaca juga hujan, dari BMKG juga dengan kami sudah terus berusaha. Di atas ini masih ada 2 pesawat yang melaksanakan OMC. Kemarin ada 3 pesawat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi karena keterbatasan alutsista yang Jawa Barat sementara istirahat, tetapi yang dari pusat ini terus melaksanakan. Ini memang namanya alam ya Bu BMKG ya, kita kan tidak bisa menghentikan hujan sama sekali, mengurangi lah. Ini sekarang berhenti, nanti kalau ada hujan lagi ya mohon dimaklumi. Karena kami juga berusaha semaksimal mungkin agar Pak Bram dengan tim ini juga tidak terhambat gara-gara hujan. Kemudian yang selanjutnya, setiap kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak, apakah itu yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung jelas yang punya anggota keluarganya yang hilang, yang rumahnya sementara terdata 48 itu hancur, hilang, itu terdampak langsung. Mungkin ada yang tidak terdampak langsung, rumahnya tidak apa-apa, tapi sudah tinggal nunggu waktu aja. Kalau itu di situ dipertahankan, kita khawatir sebulan 2 bulan, setahun ke depan itu tinggal nunggu giliran korbannya. Itu berarti tidak terdampak secara langsung, tapi harus juga direlokasi ke Sekda. Ya. Kemudian juga ada yang takut, mungkin tempat titiknya tidak di titik bencana, tapi karena melihat rekan-rekannya, anggota keluarganya terjadi bencana, ya takut di pengungsian. Nah, itu tidak ada masalah ya. Itu adalah seluruh masyarakat terdampak, kebutuhan dasarnya itu betul-betul dipenuhi oleh pemerintah pusat lewat BNPB sebagai fungsi komando, tapi kementerian lembaga lain, TNI, Polri juga turun, Basarnas, semuanya membantu masyarakat terkait dengan kebutuhan dasar. Saya dengar laporannya logistik permakanan banyak ya, bahkan melimpah. Dan tadi sudah berkomunikasi dengan Posko ya Pak Agus, bahwa untuk sementara Pak Sekda sebagai komandan, ya saya sarankan logistik permakanan ini mungkin dibuat 2 gudang logistik atau 3 bahkan kalau jumlahnya banyak. Jadi tidak semuanya masuk ke sini, karena kalau masuk ke sini nanti khawatir dengan jumlah yang kurang terkoordinir, mungkin karena saking banyaknya ya, masyarakat juga banyak, justru menimbulkan permasalahan baru. Saya dengar juga yang bantuan dari Bapak Menteri Pertanian tadi pagi, beliau akan membawa banyak itu. Dari mulai kemarin mau bawanya sampai 100 truk, kita nego lagi 50 truk, akhirnya 20 truk lagi. Jadi kalau beliau tuh, kalau kemarin dari kami itu menyampaikan 100, dibawa 100. Cuma kan khawatir kalau 100 masuk ke atas begini bagaimana. Kami aja tadi perjalanan dari luar ke sini butuh waktu berjam-jam untuk masuk karena jalannya sangat kecil. Tapi bukan berarti itu tidak dibantu nanti. Kekurangan apapun dari kebutuhan masyarakat Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat itu, khususnya permakanan pasti banyak. Hanya yang harus dipikir Bapak Ibu sekalian, kita petugas yang ada di sini, ini mainnya panjang. Dimanapun di tempat bencana, Bu Mensos paham ini ya, dari Kementerian Sosial. Ini sebulan pertama tuh kita nggak susah cari logistik permakanan. Tapi ini para pengungsi ini yang hilang rumahnya ini, menunggu rumahnya dibangun bisa berbulan-bulan. Ya, kalau di bawah 100 ya minimal 3 bulan harus menunggu. Nah tentu saja selama menunggu ini logistiknya harus dipenuhi, itu kewajiban pemerintah. Makanya mohon Pak Sekda, Pak Dandim, Pak Kapolres, ya, Pak Asisten, Kalaksa, ya baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Bandung Barat diatur betul ini. Istilah kita main panjang. Ketika bulan depan sudah tidak banyak lagi masyarakat yang memberikan bantuan,
sudah ada bencana di tempat lain, bukan berarti Bandung Barat ini dilupakan. Jadi masyarakat yang terdampak itu harus betul-betul terpenuhi. Nah, setelah nanti dipilahkan mana yang terdampak langsung, yang memang harus dibantu, rumahnya hilang, anggota keluarganya hilang, ini segera juga tidak mungkin tinggal di tempat-tempat pengungsian, Pak Sekda. Meskipun di sini ada gedung-gedung yang dipakai tempat penampungan, tapi cuaca juga sangat dingin gitu ya. Saya orang sini kebetulan, tapi sekarang menghadapi cuaca dingin sudah tahan juga gitu, karena mungkin sudah usia juga gitu. Ya, jadi mereka harus ditempatkan di tempat-tempat yang lebih layak. Ada 2 skema. Yang pertama adalah mereka tinggal di tempat sanak saudaranya, keluarganya. Mulai bulan ini Januari ya, itu bisa diajukan namanya dana tunggu hunian, uang kontrak per kakak 600.000, dan akan kami berikan selama langsung 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Harapannya sampai Maret ini rumahnya yang dibangun itu bisa jadi. Makanya pendataannya tolong cepat ya, walaupun cuma sedikit, Pak Sekda nggak usah nunggu lengkap, Pak. Mungkin yang 48-50 rumah dulu itu diajukan, ditunjukkan tanahnya di mana, itu bisa kita bangun. Dan yang 50 itu berhak mendapat dana tunggu hunian kalau mereka tinggal di tempat saudaranya. Nah, jadi mungkin setelah tanggap darurat nanti dibersihkan semua tempat pengungsian, mereka tinggal di saudaranya dapat uang dana tunggu hunian. Saya tahu masyarakat Pasir Langu ini kekerabatannya tinggi, pasti mau lah menampung sanak saudaranya. Tetapi apabila tidak mau tinggal di tempat sanak saudara, kita bangunkan hunian sementara. Hunian sementaranya relatif layak daripada tinggal di tenda, dibangun dari semi permanen, nilainya separuh daripada hunian tetap. Mungkin kalau diuangkan sekitar 25-30 juta satu unit untuk membangun hunian sementara itu. Ya, itu bisa dibangunkan. Nah, kalau hunian tetap, tanahnya disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Kalau hunian sementara dipinjem boleh di lapangan bola, di lapangan, di tempat-tempat terbuka boleh. Ya. Itu, dan mungkin juga masyarakat itu sendiri yang bisa menunjukkan, saya di sana aja Pak, kebetulan saya punya tanah, nanti saya dibangunkan di situ aja hunian sementara, dan hunian tetapnya sekalian boleh. Ya, jadi hunian tetap rumah pengganti boleh terpusat, boleh mandiri, tergantung masing-masing keluarga itu. Hunian sementara aja boleh di situ. Jadi nanti nyambung dengan hunian tetap. Hunian sementara dan hunian tetap dibangun oleh BNPB. BNPB tentu saja nanti bekerja sama dengan pihak TNI, pihak Polri, pihak Pemda, dan mungkin juga pihak ketiga swasta yang siap membangunkan. Itu juga bisa. Jadi segala macam nanti dirapatkan. Artinya supaya masyarakatnya segera bisa keluar dari situasi tinggal di tempat tenda sementara. Itu ya. Itu kemudian untuk operasi pencarian ya Pak Bram CS, TNI Polri, kami dukung operasionalnya, hariannya tentu saja tidak duplikasi. Misalnya Pak Bram punya anggaran sendiri untuk cari, begitu habis ya juga BNPB, TNI tentu saja nggak punya ya. Berapa personil yang melakukan membantu Pak Bram mencari, didata nanti dibantu uang hariannya ya. Ini bukan perwujudan bahwa TNI dibayar tuh enggak, polisi itu enggak ada itu. Mereka sejak disumpah aja mau nggak mikir itu ya, yang penting bisa bekerja untuk masyarakat. Tapi ini adalah penghargaan dari negara bahwa Presiden Prabowo Subianto untuk membantulah personil TNI Polri dan relawan juga masyarakat ya terlibat langsung di lapangan. Nanti Pak Agus ya mengkoordinir. Termasuk yang Pak Sekda ada pengarahan alat berat,
mungkin apa saja yang dikerahkan di situ nanti didampingi ya, karena BNPB ada di sini terus. Dan untuk di Pasir Langu ini kami tugaskan langsung Direktur Sumber Daya Darurat, beliau eselon 2. Kalau di TNI eselon 2 itu bintang 1 Pak. Bahkan ada tenaga ahli saya juga bintang 2 juga mendampingi terus, ada di posko sebelah. Jadi setiap permasalahan yang ada di Pasir Langu ini kami akan dampingi terus sampai kondisi betul-betul bisa pulih. Termasuk juga dukungan-dukungan yang lain ya, ini kami pastikan, jangan khawatir ya Pak Sekda, Pak Asisten. Intinya kita akan terus membantu segala kebutuhan ataupun hal-hal yang diperlukan dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Pasir Langu. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, meskipun bencana di banyak ya saat ini di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, tapi bukan berarti kejadian di Pasir Langu itu hanya sesaat setelah itu ditinggalkan, tidak, tapi kami tetap akan mendampingi secara terus. Dan ini buktinya ya, bukan hanya dari BNPB, dari Kemensos hadir, dari BMKG hadir, dari Provinsi hadir, TNI Polri hadir, dan mungkin dari seluruh komponen lainnya. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Setelah ini silahkan kalau dari Bapak Ibu sekalian akan menambahkan rapat koordinasi singkat ini. Tentu saja ini sangat penting supaya semua langkah dan tindakan kita dalam penanganan ini bisa terukur dan semakin lama semakin maju dan suatu saat ini bisa berakhir dengan sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 bahkan yang sekarang ya, karena yang backup yang TNI itu 1050 dibagi 2 akhirnya 200 oleh marinir dan sisanya oleh backup. Yang kedua dari teman-teman kepolisian ada 420 ya. Selanjutnya untuk yang Kemensos sendiri ada 900 sampai 1000 ya, 963. Dan untuk teman-teman relawan memang dikoordinasikan oleh Pak BPBD Provinsi Pak. Ya, jadi kita hanya suplai bahan makanannya. Sudah gitu. Jadi mungkin nanti kita minta koordinasi nanti malam jika ada kesulitan barangkali dari dapur BPBD Provinsi kita carikan solusinya seperti apa. Sehingga agak iya, iya. Ya, Bapak. Siap Bapak. Nanti sebentar Pak. Sekalian barangkali klarifikasi kalian gudang Pak. Ini gudang kerjasama saya dengan Pak Kapolres, kita sudah ada 5 gudang Pak. Insya Allah memenuhi, bahkan yang Pak Menteri Pertanian sebagian di gudang sana Pak. Terima kasih. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua rekan-rekan media sekalian. Saya Kepala BNPB hari ini kembali melihat penanganan tanggap darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Barat, tepatnya di Desa Pasir Langu. Bersama kami di sini ada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, ada Bapak Sekda Kabupaten Bandung Barat sebagai IC, kemudian ada Bapak Bandung Barat, ada Bapak Dandim, dan dari Basarnas ada Bapak Laksamana Pertama Pramantio, kemudian dari Kementerian Sosial, dari BMKG, dan dari PPMBG. Lengkap semuanya pagi ini. Kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi. Dari hari keempat ini terdapat pengajuan peningkatan yang cukup signifikan, terutama dalam penanganan tanggap darurat keseluruhan. Untuk klaster pencarian pertolongan, nanti silakan Pak Pramantio sebagai Basarnas akan menjelaskan hasilnya per hari ini seperti apa. Kemudian dari Kementerian Sosial juga hadir untuk masalah pengungsian. Kemudian dari BMKG terkait juga dengan modifikasi cuaca, dan dari Badan Geologi, PPMBG juga tadi sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pasca bencananya, bagaimana menentukan
daerah merah dan daerah hijau untuk relokasi, baik relokasi mandiri maupun terpusat. Nah, dari BNPB, bagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terkait dengan tanggap darurat, kami memang diamanatkan, dimandatkan memegang fungsi komando. Kami yakinkan secara keseluruhan penanganan tanggap darurat di Kabupaten Bandung Barat ini berjalan dengan lancar, dan semakin hari semakin ada peningkatan kemajuan. Kami targetkan tadi dengan IC, dengan Bapak Asisten Pemerintahan, bahwa kami harapkan status tanggap darurat selama 2 minggu ini tidak diperpanjang, sehingga kita akan beralih ke tahap transisi rehabilitasi rekonstruksi. Kami tadi sudah menyampaikan bahwa masyarakat terdampak langsung ini ada 48 rumah data sementara yang harus dibangun kembali, apakah nanti secara relokasi terpusat atau relokasi mandiri. Tentu saja 48 rumah ini akan berkembang terus, akan bertambah terus sesuai dengan hasil pendataan di lapangan. Kemudian kami juga targetkan dalam waktu tidak terlalu lama masyarakat yang sementara sekarang mengungsi, memang tidak ada yang mengungsi di tenda, semuanya mengungsi di bangunan-bangunan milik pemerintah. Ini tentu saja tidak bisa berlangsung lama-lama, sehingga tadi pun kita berikan opsi dalam 1-2 hari ini masyarakat yang tinggal di tempat pengungsian kita pindah, baik dibangunkan hunian sementara ataupun diberi dana tumbuh hunian 1 bulan 600.000 per kakak. Bisa diberikan dari mulai bulan Januari ini, Februari dan Maret. Apabila sampai Maret ini yang masyarakat terdampak yang berhak mendapatkan rumah yang rusak ataupun rusak berat dan hilang, ini belum jadi rumahnya, itu akan diperpanjang lagi. Itu rekan-rekan media sekalian. Nah, untuk supaya lengkap, silakan berturut-turut dari mulai Pak Bramantio menjelaskan masalah pencarian pertolongan, kemudian dari Kementerian Sosial mungkin menceritakan masalah pengungsian, kemudian dari BMKG dan PPBG mungkin menyampaikan masalah modifikasi cuaca. Silakan dimulai dari Pak Bramantio untuk menyampaikan ke rekan-rekan media sekalian. Terima kasih Bapak Kepala BNPB, Bapak IC, dan Bapak Asisten dari Provinsi, para perwakilan Kabupaten maupun yang hadir. Jadi sampai dengan hari H+5 saat ini pukul 13.40 yang hasil operasi yang kami laksanakan oleh tim rescue di lapangan di 5 sektor yang kita bagi tersebut, terdapat 52 body pack yang kami serahkan ke TVI sampai dengan saat ini. Kemudian nanti terkait identifikasi nanti dari TVI sendiri, dan kemudian nanti update sore, insya Allah ini tadi kami tinggal, mudah-mudahan ada perkembangan terkait 52 tadi. Nanti update sorenya akan disampaikan oleh Kakansar Bandung selaku SMC pukul 16 ini. Kami berusaha maksimal dan alhamdulillah hari ini kami dapat perkuatan lagi alat berat. Seperti kami sampaikan tadi, kami dapat dukungan ekskavator yang 200 PC sama satu lagi satu yang 75, sehingga keterlibatan lapangan alat berat sampai ini sudah ada 17. Termasuk juga K9 ada tambahan dari rekan-rekan TNI, kemudian juga ambulan. Termasuk juga untuk rescue kita dapat dukungan terkait masalah vaksin maupun vitamin. Mungkin itu singkat yang dapat kami sampaikan tadi terkait sampai dengan hari ini 52 body pack yang telah kami serahkan ke IPE. Dan mudah-mudahan nanti sore insya Allah kami yakinkan akan ada perkembangan nanti disampaikan oleh Kakansar Bandung selaku SMC pukul 16.00. Demikian, Bang. Terima kasih. Ada Kemensos mungkin ada menyampaikan? Baik. Terima kasih Pak Kabadan. Dari Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial KBB dan Dinas Sosial Provinsi bersama Relawan Pemerintah melaksanakan kegiatan beberapa hal. Yang pertama, kita tetap pelayanan pada pengungsi sampai dengan sini memang benar disampaikan Pak Kabadan masih terpusat di Aula dan di Bor. Jumlahnya masih fluktuatif, kemarin sampai dengan 957, tapi kadang-kadang ada di 750. Sekarang siang ini hanya 650 berdasarkan konsumsi yang kita berikan.
Tapi biasanya sore nanti akan meningkat lagi karena mungkin ada kesibukan lain. Tapi yang tercatat sekarang ada 997 orang. Kemudian layanan kami di dapur umum melaksanakan kegiatan. Sekarang sudah dipecah dapur umum. Yang pertama untuk kegiatan pengungsi, untuk pengungsi dan relawan sekitar di sini di-cover oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial KPB. Kemudian untuk relawan di-cover oleh BPBD Provinsi dan TNI Polri, itu masing-masing punya dapur umum seperti itu, dan sehingga sampai dengan sini tidak ada kendala yang berarti untuk hal ini. Kemudian Kementerian Sosial sekarang sedang melaksanakan kegiatan identifikasi atau verifikasi atas hasil data yang diberikan oleh Posko terkait dengan nanti ke depan akan dalam hal ini tentang santunan ahli waris yang akan diberikan pada para korban bencana. Nah, dan juga sekarang sedang layanan dukungan sosial mulai diorganisir dengan baik supaya semua kegiatan untuk para pengungsi lebih terprogram dan lebih terencana dengan baik. Demikian Pak, kami laksanakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak. Baik, terima kasih dari Kementerian Sosial. Tadi rekan-rekan wartawan juga mengikuti rapat kita ya supaya lebih efektif. Silakan kalau ada yang bertanya. Pak, untuk Huntara Pak, itu nanti seperti apa Pak? Itu apa untuk yang 47 rumah yang rusak hancur tadi Pak, atau juga untuk warga-warga yang memang tadi Bapak di rapat juga dibilang merasa terdampak, atau memang juga apa di wilayah yang juga berpotensi seperti itu, atau hanya untuk yang memang terdampak langsung? Lalu untuk penunjukan lokasinya seperti apa Pak untuk Huntara itu sendiri? Apakah dia nanti dari pihak pemerintah kabupaten memberikan usulan atau bagaimana, atau dari pihak langsung masyarakat terdampak? Terus nilai yang dibangun itu berapa gitu Pak untuk Huntara? Lalu rumah permanen itu juga berapa gitu Pak? Itu seperti itu izin Jenderal. Baik, terima kasih. Jadi yang berhak mendapatkan Huntara, tentu saja yang pertama itu yang rumahnya rusak berat dan hilang. Tadi kan dilaporkan 48. Setelah itu bisa berkembang. Nah, datanya dari mana? Datanya dari pemerintah daerah secara berjenjang, dari RT, RW, desa, sampai kabupaten ya. Dalam menentukan mana yang tidak bisa tinggal di situ lagi, dari data awal dari pemerintah daerah tentu saja nanti dikomunikasikan dengan PVMBG untuk melihat betul nggak itu sudah nggak bisa lagi di situ dari sudut geologi. Nah, semua itu berhak mendapatkan hunian sementara. Hunian sementara bisa terpusat. Berarti kalau terpusat yang menyiapkan tempatnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hunian sementara itu sifatnya sementara. Itu bisa menggunakan tanah-tanah fasilitas umum dan bisa juga meminjam tanah masyarakat yang kebetulan lapang dan bisa dibangun. Huntara bisa dibangun satu titik. Misalnya yang terdampak 100 rumah, bisa satu titik 100 rumah, bisa dibagi beberapa titik, bisa juga satu-satu, satu huntara bisa, tergantung kebutuhan masyarakat terdampak. Nilainya huntara itu kalau dibangun sekitar 25 sampai 30 juta satu huntara. Tapi kalau kopel bisa juga bentuk kopel ya, satu kopel biasanya dalam bentuk barak 5 kakak. Itu kalau diuangkan nilainya antara 100 sampai 110 juta begitu. Bahannya dari mana? Biasanya bahannya dari rangka-rangkanya bisa dari kayu, bisa dari baja, dindingnya pakai GRC dan ada kamar mandi di dalamnya dan ada kamar mandi komunal. Tapi masyarakat Bandung Barat yang terdampak, yang dia tinggal di keluarga tidak mau masuk di huntara, itu dapat dana tunggu hunian. Kemudian hunian tetap sama, yang dapat huntara, dapat DTH, pasti itu dapat hunian tetap. Datanya pasti sama itu, karena ini kan yang dapat hunian sementara itu pasti yang rusak berat dan rusak berat dan hilang. Ya, nilainya 60 juta satu rumah, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi diberikan dalam bentuk rumah. Apakah terpusat jadi satu atau secara mandiri tergantung masyarakat maunya di mana. Yang terpusat pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang harus menyiapkan tanahnya. Apakah tanah Pemda, tanah masyarakat yang dibeli oleh Pemda, tanah perhutani, tanah PTPN, bisa semuanya. Yang penting tanah itu adalah tanah negara dan nanti dihibahkan kepada masyarakat terdampak. Ya, seperti itu.
Kemudian kapan mulainya ya secepat mungkin. Makanya tadi saya katakan tanggap darurat nggak usah diperpanjang, dan dalam masa-masa pencarian biar Basarnas mencari korban, tapi yang lainnya pemerintah daerah sudah mulai mendata, sehingga sekali lagi masyarakat yang terdampak yang sekarang hidup gitu ya tidak terlalu lama tinggal di tempat-tempat pengungsian. Seperti itu ya. Ya. Barangkali bisa disampaikan Pak, selain update pencarian dari warga Pak, kan kita tahu 23 perhatian juga jadi korban. Tadi Pak Kasal bilang 4 yang terkonfirmasi meninggal, barangkali sampai hari ini Pak, hari 15 perkembangannya seperti apa Pak? Saya tidak punya wewenang untuk mengabarkan itu ya. Nanti silahkan bertanya ke TNI Angkatan Laut ya. Pak, kalau ada keinginan dari warga itu ya kalau sudah ada penghasilan juga pertimbangan masyarakat yang petani. Ya kemarin kan tadi ke Bapak Menteri Pertanian juga memberikan solusi ya tadi ya. Mungkin nanti ditanyakan oleh kepada beliaunya. Tapi dari BNPB itulah makanya relokasi itu tidak dipaksakan dalam satu titik, supaya masyarakatnya juga bisa memilih, karena terkait dengan penghidupan mata pencarian. Jadi masyarakat itu bisa memilih untuk relokasi di mana dia mau gitu. Kalau misalnya tidak punya tanah ya mungkin keluarganya memberi gitu ya, atau pemerintah desanya menghibahkan, atau lingkungannya kadang-kadang tetangganya juga menghibahkan beberapa petak tanah, satu petak tanah ukuran 70 meter itu juga bisa dibangun. Artinya jangan sampai justru terkena bencana semuanya juga hidupnya langsung jatuh. Memang setiap masyarakat terkena bencana pasti status hidupnya itu pasti turun, tapi jangan juga sampai jatuh sama sekali. Makanya dari Kementerian Sosial ada namanya jaminan kehidupan, ada bantuan perabotan. Nah, nanti silakan tanya ke Ibu dari Menteri Sosial ya. Cukup? Silakan. Untuk BMKG mungkin sudah berkoordinasi Pak dengan BMKG terus Basarnas mengenai cuaca Pak, apakah modifikasinya sudah maksimal atau seperti apa Pak beberapa hari ke depan? Nah terus untuk Basarnas juga dengan kondisi cuaca seperti ini apakah yang dilakukan agar tetap berlanjut mengevakuasi mencari korban dengan cuaca seperti ini Pak? Apakah akan terus berjalan sesuai dengan operasi SAR 24 jam atau berhenti sampai jam 5 atau tetap dilanjutkan seperti apa Pak? BNPB koordinasi dengan BMKG atau dengan Basarnas sejauh ini? Jadi BNPB dengan BMKG itu berkoordinasi terus ya. Sejak hari pertama ini udah 3 pesawat yang terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Bahkan untuk Jawa Barat dan DKI ini kami geser dari Sumatera. Sumatera semula fokus Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh 99 pesawat, sekarang di sana tinggal 4-5-nya digeser sini. Ya, Jawa Tengah 1, DKI 2, sekarang tinggal 2 di Jawa Barat. Ya, tentu saja paham ya, operasi modifikasi cuaca bukan menghentikan sama sekali, mengurangi. Dan ini kita juga berusaha terus. Satu hari juga tadi kita rapat ya dari prediksi BMKG itu sampai besok jam 1 siang katanya curah hujannya akan seperti ini terus. Tapi saya udah tekankan juga ini mudah-mudahan kalau nanti terang sedikit Basarnas masuk gitu ya, supaya jangan terhenti, supaya pencariannya semakin hari semakin dapat untuk korban-korban yang baru. Target H-7 bisa ketemu, tapi itu SOP-nya Pak Bramantio. Tapi kita sudah sepakat kalau sampai H+7 belum ditemukan ya kita tambah sampai betul-betul ditemukan ya. Dan yang menghentikan nanti bukan kami, tapi ahli waris. Kalau masyarakat sudah bilang udahlah Pak, kami udah ikhlas, sudah rela, ini udah hari keberapa, sudah nggak mungkin misalnya ya, itu baru kita hentikan. Tapi belum masyarakat ahli warisnya belum mengizinkan, kita akan cari terus. Itu adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah. Gitu ya. Sudah ada berapa pesawat Pak untuk memaksimalkan pesawat untuk di atas ini aja ada dua pesawat ya. Saya kira sebetulnya untuk areal Bandung Barat cukup karena kita punya pengalaman di OMC di tempat-tempat lain, tapi kan ya kita harus percaya juga yang Maha Kuasa lah, namanya hujan ini ya. Di satu sisi juga anugerah bagi kita sebagai manusia. Cukup ya? Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.